bisa Ryu, gue adalah teman perjalanan spiritual kalian. Hari ini gue kedatangan teman perjalanan spiritual gue, yaitu ada seorang fashion designer artis, yang dimana beliau telah mendapatkan beberapa penghargaan. Salah satunya runner-up Indonesia Young Designer Contest Jakarta. Yang kedua, runner-up Asian Young Designer Contest Singapore. Yang ketiga, Best Upcoming Designer by A+ Magazine. Siapa lagi kalau bukan Mbak Era Sukanto. Kali ini Mbak Era Sukanto bercerita tentang dari masa kecil dia mempunyai cita-cita menjadi fashion designer, yang akhirnya saat ini dia menjadi seorang fashion designer artis yang terkenal dan luar biasa. Dan tentunya dia akan bercerita tentang pengalaman spiritual dia yang begitu banyak, yang begitu membuat kita mendapatkan inspirasi. So, this is the mind-blowing and this is the inspiration. Inilah teman perjalanan spiritual kita hari ini. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini gue bukan kedatangan sih contohnya ya. Gue mendatangi seseorang yang mungkin bisa dikatakan luar biasa juga. Dia ada seorang yang menginspirasi gue dan bahkan salah satu mentor gue kali ya. Kalian mungkin udah lihat butiknya seperti apa. Siapa lagi sih kalau nggak kenal namanya Mbak Era Sukanto. Mbak, apa kabar Mbak? Halo. Ya. Gimana Mbak? Apa? Ryu Ibiza. Iya, boleh Ibiza, boleh Ryu sih Mbak, boleh. Oke. This is my brand buat aku aja sih, namanya aslinya kan Prama Dwi Raditya. Prama Dwi Raditya aslinya, cuman tapi karena my brand ya udah. Nah, gimana Mbak, sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah, puasa lancar. Nah, BTW kita itu kan kenal itu sekitar 2 tahun yang lalu Mbak ya. The first time maksudnya benar-benar yang mungkin kita pernah ketemu kayak misalnya lewat Zoom gitu ya, atau teleponan gitu, tapi kita baru the first time nih, kita baru pertama kali ketemu ya Mbak ya. Iya. Nah Mbak, aku itu tertarik banget sama perjalanan hidupnya Mbak. Oh, oke. Yes. Nah, karena menurut aku memang aku mengundang orang-orang yang mungkin menurut aku pribadi, orang-orang yang mempunyai perjalanan hidup yang luar biasa, up and down, dan yang dimana mempunyai perjalanan pengalaman spiritual dalam kehidupan. Nah, so awal mulai Mbak Era itu seperti apa sih Mbak? Kenapa bisa awalnya bisa menjadi fashion designer, atau kenapa senang kain gitu Mbak? Mungkin aku refresh sedikit ya. Okay. Bahwa dalam perjalanan aku memahami bahwa kita ini bukan sedang belajar spiritual. Oke. Okay. Tapi kita ini adalah spirit yang sedang menjadi manusia. Iya. Yeah. Ketika kita adalah spirit yang sedang jadi manusia, kita tuh berusaha mengingat kembali. Dalam perjalanan kita mengingat kembali, kita tuh dikasih tanda-tanda dari kecil. Tanda-tanda dari kecil, jadi nggak ada satupun informasi yang sia-sia. Nggak ada. Apapun itu, negatif, positif, semuanya adalah informasi dari Tuhan untuk mengetuk pintu kita, untuk kita mengingat kembali bahwa kita ini adalah spirit yang sedang menjadi manusia. Nah, spirit itu adalah Tuhan. Oke? Kita ini ditiupkan, bukan diciptakan. Kalau diciptakan berarti adalah 2 entitas. Betul. Kalau ditiupkan kan berarti sebagian dari. Kita adalah sepercik dari Sang Maha Cahaya, ya kan? Part, the compartment of God. Makanya ada mikro, makrokosmos. Nah, balik lagi ke pertanyaan kamu tadi, adalah ketika kita dari kecil tuh udah dapet tanda kan? Termasuk hobi, termasuk talenta, kita ini interestnya apa. Kalau ada orang yang senengnya hobi ngitung ubin, itu artinya nanti ada hubungannya sama profesi dia nanti di gedenya. Gitu. Ya sama kayak aku juga gitu. Ibuku itu adalah kolektor batik. Waktu aku kecil tuh suka
ngudal-ngudal lemarinya batiknya. Oke. Hanya untuk aku pakai libet-libetin bolak-balik di depan kaca. Hanya pakai baju berenang hitam, terus aku libet-libetin kain setiap hari. Dan ibuku itu adalah tipe orang yang rosonya kuat banget. Jadi dia selalu bawa aku tuh ke tempat pembatik, ke tempat penenun. Waktu aku tinggal di Bali waktu kecil. Jadi banyak banget tempat-tempat seni yang aku dibawa ke sana hanya untuk melihat sebuah proses. Kayak misalnya orang mematung, ya kamu duduk di situ lihat bagaimana orang mematung. Oke. Kamu lihat di situ bagaimana orang menenun. Bawa ke Solo gimana cara orang membatik. Jadi proses itu diperlihatkan bahwa ini ada proses. Itu yang pertama. Yang kedua adalah papiku tuh suka dongeng. Oh, wow. Dongeng Ramayana. Jadi kita punya meja makan besar gitu, isinya kayak apa namanya ukiran Ramayana gitu. Jadi setiap hari dia ngajarin tentang wayang, kelonengan kayak gitu. Nah, memang dulu belum ada interestnya ke Jawa, tapi it's embedded in dalam alam bawah sadar kita. Jadi hidup itu ada dua. Satu memang dia informasi dari dalam, satu lagi itu juga didikan yang nggak ada juga kebetulan. Oke. Didikan dari Tuhan itu sendiri. Didikan dari Tuhan sendiri melalui orang tua kita yang mendidik kita untuk molding untuk menjadi seperti sekarang. Wow, nice. Jadi kita ini sebetulnya pertanyaannya adalah ketika nafas itu kita dikasih, kan ditiupkan kan? Ditiupkan nafas itu. Artinya semua hajat besar ada usaha kita. Yes. Gak ada dong. Nggak ada. Semuanya pemberian. Betul. Semuanya makfiroh dan syafaat. Nah, ini kita belum ngomong syafaat ya, ngomong makfirohnya Allah. Ngomong tentang ya itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Kita tuh dikasih informasi banyak, tapi kitanya nggak sadar ya kan. Nah jadi makanya dari situ aku menemukan banyak banget kayak aku jago gambar ternyata. Itu di kelas 5 SD gitu. Dulu sukanya gambar candy ya kan. Candy ini di tracing dulu awalnya, lama-lama bisa sendiri. Bisa bikin baju, bikin gambar gitu-gitu. Nah, akhirnya aku menemukan bahwa oke, cita-citaku jadi fashion designer itu kelas 6 SD. Udah kelas 6 SD udah tahu cita-cita di fashion designer, dan biasanya umur segitu kan jarang belum ada ide, cita-cita yang mungkin yang firm gitu, yang firm langsung. atau yang cukup realistis sih menurut aku. Maksudnya biasanya ada orang mau jadi pilot, bukan pilot, Superman atau Power Ranger, whatever itu. Nah, Mbak Era udah luar biasa banget ya. Tapi memang itu didikan orang tua, dia tidak pernah menolak. Oke. Dia tidak pernah menolak, memaksakan, menampik, nggak pernah. Jadi diikutin aja. Diikutin gerakan aku tuh seperti apa. Kalau hobinya nyanyi, dulu nyanyi, cuman aku susah ngafalin lagu, berarti bukan di situ, ya kan? Kita selalu ngarang, senengnya ngarang, seneng ngedesain gitu. Nah akhirnya dengan menggambar aku banyak bisa berkreasi gitu. Nah dari situ aku juga suka diplomasi. Jadi dulu waktu kecil lagi dalam keadaan demam, aku bilang sama ayahku, "Pih, rumah tolong diberesin, presiden mau datang, aku harus pidato." Oh gitu. Anak kecil ngomong kayak gitu. Iya. Nah, logik banget loh itu. Anak kecil ngomong kayak gitu, tapi memang akhirnya aku juga punya kemampuan untuk diplomasi gitu, punya kemampuan untuk speaking in front of people gitu. Nah, jadi ini setelah aku besar ya, refleksi, oh iya ya, emang waktu kecil tuh banyak sekali informasi yang bekal kita waktu gede. Tapi itu orang tua tugasnya untuk ngikutin, jadi nggak boleh dibilang jangan, nggak boleh dibilang nggak boleh kesana atau harusnya begini, harus begitu. Ikutin aja kayak air mengalir gitu. Nah itu memang didikan orang tuaku begitu, sehingga aku bisa stay true to myself pada saat aku memilih untuk jadi fashion designer. Mereka semua dukung. Dan aku clipping ya, dulu yang aku clipping tuh Samuel Watimena, Gea Panggabean, Cosilatu, terus siapa lagi ya, Itang Yunas. Aku clipping waktu SD tuh. Dan 10 tahun ke depan, 10 tahun, kan itu kelas 5 SD ya, kelas 5 SD itu umur berapa ya? 10 tahun ya, 10-11 tahun. Umur aku 20, itu aku udah ada di Ikatan Perancang Mode Indonesia bersama dengan mereka yang aku clipping. Pernah umur 20. juga nggak sih Mbak dengan
akhirnya saya bisa bersama mereka nih, dan mereka juga kan kalau Aku saya fokus banget soalnya. oh gitu. Fokus. Dan mereka Jadi itu kan saat itu memang mungkin di eranya kan juga luar biasa, Iya. powerful sekali kan, Iya. makanya kayak itu rasa deg-degannya ada rasa deg-degan, ada rasa kayak nervous atau Yakin. Aku kalau udah mau gitu ya yakin fokus gitu. Fokus tuh dengan apa namanya ya. Dan aku tahu bahwa itu namanya ilmu iman, ilmu dengan iman. Jalannya bersama dengan iman. Gue yakin gitu. Yakin aku nyampe situ. Jadi memang harus dipatahin dulu. Waktu SMA papiku tuh maunya aku jadi arsitek. Karena beliau adalah BUMN, kontraktor. Terus aku nggak mau gitu kan. Yeah. Akhirnya ada satu hal kejadian yang memang membuat dia akhirnya ngalah sama aku. Aku keluar negeri di Singapura, ambilnya langsung fashion design. Ambil fashion design, aku bilang sama papi, pulang dari sini aku akan jadi orang. Gitu. Jadi aku akan bertanggung jawab sama pilihan aku. Waktu SMA aku ngambil A1. Yang lain ngambil A3 gitu kan, ngambil ekonomi. Aku ngambil fisika. Terus kata papiku gini, kamu katanya mau jadi desainer, kok ngambilnya fisika? Gitu. Aku mau jadi desainer yang berpikiran struktural. Gitu, anak SMA bisa ngomong gitu. Aku bilang gini, emang kamu tahu artinya apa? Nggak tahu. Tapi dulu aja ya. itu udah laduni, udah keluar begitu aja gitu. Jadi belakangan aku tahu bahwa memang aku suka yang berhubungan dengan sains, spiritual science, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu udah ada tanda-tandanya dari kita kecil tuh sampai sekarang kita cukup membaca. Orang tua cukup membaca. Kita akhirnya kan jadi ngikutin membaca diri gitu. Nah, ketika aku bilang aku pengen jadi fashion designer, and then di umur 19 aku ikutan lomba Indonesia Young Designer Contest. Aku tanya sama ketua, aku datengin ketua IPMI. Gimana caranya jadi anggota IPMI, Bu? Ya kamu harus menang lomba, kamu harus show tunggal, kamu harus udah punya established business, kamu udah harus ada engagement bagus. Dia kasih syarat jauh banget, tinggi banget. Yeah. And I did it. Aku ikut lomba, aku menang, aku udah cari sponsor, aku show tunggal sama waktu itu Dupont Lycra, and then akhirnya setahun kemudian dia minta aku untuk jadi anggota. Show tunggal pertama itu di hotel di Sudirman sini, namanya apa ya, Holiday Inn itu. Nah jadi dengan bekal itu aku masuk. Itu kayak mimpi nggak ya? Nih, mimpi nggak ya? Betul. Yang menyematkan tuh Bian, ada Gea, ada semua yang aku clipping. Dan aku bilang sama mereka, waktu SD aku clipping Mama Gea gitu, aku clipping Mas Samuel Watimena. Terus gimana tuh rasanya kita barengan sekarang dalam satu organisasi? Udah nggak ada, sayang banget. Jadi di situ aku tahu, makanya that's the power of dreams. The power of determinations. Awalnya aku tahu bahwa itu adalah the power of determinations and the power of dreams. Belakangan aku tahu bahwa kita ini nggak punya free will. Itu semua takdir. Yes. Free will kan ya, kalau ya itu kan sebagai kayak misalnya seperti kita ngerasakan ya sebagai manusia aja kan ngerasa free will, padahal sepertinya free will. Padahal tidak padahal juga. Bukan. Everything is forcing, right? Yeah, everything is on the place. Nah, ternyata memang jarang banget orang yang berjalan di kitabnya. Kita semua kan punya kitab diri nih. Betul. Kita punya catatan lau mahfuznya kan. Betul. Kita punya catatan takdir gitu. Tapi jarang banget orang yang berjalan di catatan takdirnya. Kenapa? Wah, tanya. Karena kalau ini buat personal aku ya, aku menjawab bahwa either itu kita, kalau misalnya ada yang mengatakan saya itu seperti ini, itu kan sebagai garis besarnya aja ataupun kasarannya aja, karena kita berpikir bahwa kita itu bentuk seperti ini. Padahal kan yang udah diomongin bahwa sama Mbak Era kan bahwa kita itu ada basicnya, ada percikan Tuhan itu sendiri. Kalau aku bahasanya aku adalah
dalam tanda petik ya, dalam tanda petik loh ya, nggak bilang literally seperti itu, dalam tanda petik kita itu adalah cloningannya Tuhan, bagian dari Tuhan juga. Ibaratnya kalau perumpamaan gini, kalau ada kue nih dibelah dua gitu, nah menurut aku seperti itu sih. Mungkin aku halusin dikit ya, kita nih mikrokosmos, Tuhan tuh makrokosmos, ya kan? Kita ini adalah sepercik dari Sang Maha Cahaya. Kita ini adalah sebagian dari Sang Maha Ruh, ya kan? Mikrokosmos dan makrokosmos, jagat alit lan jagat ageng, gitu. Buana alit, buana ageng. Nah itu di Nusantara juga udah ada, di semua kitab juga ada, gitu. Hanya tapi kita nggak ngomong tentang fisik ya, kita ngomong tentang rohani, gitu. Nah kalau kita ngomong tentang sains, apapun yang ada di dalam manusia itu ada di dalam semesta. Misalnya ada apa namanya, semua zat ya, zat besi, semua zat yang ada di dalam semesta itu ada di dalam semesta kecil ini, yaitu manusia. Nah ketika tapi kalau misalnya untuk dalam kesadaran penuh, kita tuh adalah manusia makrokosmosnya, karena ada baitullahnya. Tapi itu nanti lah ya ngomongnya. Ya entah, itu panjang ini urusan panjang. Tapi yang menariknya buat saya adalah yang saya ingin tanya. Ada 2 pertanyaan dulu di kepala saya tadi sekilas. Mbak, pernah nggak sih ngalamin titik terendah dalam hidup yang mungkin maybe, aku percaya setiap orang mempunyai titik terendah yang mungkin bahkan sampai yang kayak saat itu mungkin kita kayak nggak bisa awakening, masih nggak akan bisa bangkit. Pernah nggak sih ngalamin? Banyak. Aku tuh kayak roller coaster hidup aku. Jadi tadi kan ada hubungannya dengan statement aku tadi bahwa apakah kita bisa ada di dalam rel kitab diri kita? Jarang ada yang bisa, karena apa? Kita tuh sibuk memikirkan caranya bagaimana, kita sibuk menyiapkan diri, melakukan strategi apa, kanan kiri gitu, tidak menyerahkan segala sesuatu ke Allah. Jadi kan pertanyaannya gini, kita mau gratisan apa mau bayar? Ya. Kalau mau bayar, pakailah ego, amarah dan keinginanmu. Pasti bayar mungkar. Jadi kebanyakan kita tuh bercabang-cabang, udah bayar mungkar lagi. Susah balik ke ini ya, balik ke relnya. Nah, gimana caranya Tuhan membalikan kita ke rel? Masalah. Pasti pakai masalah. Makanya gini, kita pakai hikmah. Oh iya, harusnya ke sini memang gitu. Aku banyak banget ngalamin kayak gitu dulu waktu mudanya. Jadi karena banyak perencanakan, orang desain kan, banyak ngerencanain, banyak berimajinasi, banyak kepengen, banyak maunya gitu. Yang akhirnya jadi kayak, ketika kamu ada 2 hal ya, ketika kamu harusnya di A, tapi kamu sibuk merencanakan B. Kamu harus dipatahin untuk kembali ke A. 1, ternyata A yang paling baik buat kamu. Gitu. Itu sering banget aku mendapatkan kejadian-kejadian itu, yang pada akhirnya aku justru baru sekarang aku tahu aku terselamatkan. Kalau nggak ada kejadian-kejadian itu, mungkin aku udah jadi arsitek yang I'm not happy with my life gitu. Tapi dengan dibelokin, akhirnya aku bisa mendapatkan jadi fashion designer yang emang itu adalah takdirku gitu. Nah, alhamdulillahnya aku mendapatkan takdirku sejak dini gitu. Itu aja kebetulannya. Berkahnya. Padahal nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Berkahnya adalah dari dini gitu. Makanya aku bisa di umur 30, di umur berapa ya? Aku 35 aku udah jadi creative director One Tirta. Jadi perjalanannya memang matang di umur 20 sampai 35, 15 tahunan itu. Gitu. Menariknya tadi Mbak Era bilang bahwa kita itu mesti pintar untuk membaca kitab kita sendiri. Nah, boleh nggak sih Mbak, aku mau nanya nih, bagaimana sih, maksudnya nggak usah secara detail gimana, mungkin bagaimana sih cara kita membaca kitab diri kita sendiri itu gimana sih? Baca perjalanan hidup kita aja. Contohnya boleh misalnya gini, sahabat SD ku meninggal,
Sahabat SMP ku meninggal. Sahabat SMA aku meninggal. Sahabat waktu kuliah juga. Lagi deket sama cowok juga meninggal. Jadi udah sekitar ada 7 orang. Di situ kenapa aku dibuat kehilangan. Dari yang sangat melekat, sakit banget, sampai yang nggak ada rasanya. Kehilangan orang sampai nggak ada rasanya. Saya juga pernah ngalamin juga. Gitu. Sampai waktu ibuku meninggal, masih nangis-nangis waktu dikubur di liang lahat. Pas begitu 10 langkah setelah itu aku kayak orang lupa, linglung. Ini lagi di mana ya gitu. Pas aku kembali, rasanya itu kayak ibuku udah meninggal 10 tahun yang lalu. Aku tanya, Pak, artinya ikhlas apa? Ikhlas itu artinya lupa. Wow. Wow. Jujur aku nggak ekspektasi bahwa bapaknya Mbak Era ngomong seperti itu, bahwa Ayah Anda guru. Ayah Anda guru. Oh, Ayah Anda guru, ya. Guru saya bilang, apa itu ikhlas? Ikhlas itu lupa. Wow. Jadi wow. Justru hal yang simple itu adalah yang ultimate. Nah, di situ aku belajar bahwa aku diberikan kemuliaan untuk bisa lupa, untuk bisa ikhlas. Bahwa ikhlas itu pemberian, bukan yang satu hal yang diusahakan. Tapi Allah tuh ngajarin kita dari yang meninggal pertama sama yang meninggal ke-7 sampai udah flat. Gimana? Aku kalau nggak dikasih roller coaster, aku nggak bisa se-flat setenang ini. Iya sih. Gitu. Bawaannya tuh kayak kalau ada masalah segala macam tenang. Kenapa? Aku udah pernah ngalamin banyak hal gitu. Gitu. Dan ya not to mention lah ya, banyak halnya itu apa aja. Tapi you wouldn't imagine what I've been going through. Semua itu mengajarkan aku untuk pertama pasti mencari Tuhan. Yes. Pada basicnya kita kan. Iya. Jadi mencari Tuhan. Jadinya. Mencari Tuhan itu udah kemana-mana. Keluar diri kan? Betul, pasti. Nah, sampai aku dikasih sakit. Kasih sakit, ada tumor. Ibuku bilang, Mami nggak ridho kalau kamu biopsi. Karena kalau biopsi itu akan nyebar kemana-mana. Jadi Mami mendingan ajak kamu untuk cari alternatif atau guru yang bisa menyembuhkan. Kemanapun pokoknya Mami temenin. Nah disitulah aku mulai mencari Tuhan. Berguru kemana-mana, atau sebetulnya bukan berguru ya, nyari kesembuhan. Betul, ya. Dari yang mulai goibiyah, dari mulai yang goibiyah sampai yang torekot, sampai semua agama aku pelajarin, sampai Konghucu, sampai semuanya. Akhirnya aku menemukan guru yang terakhir. Ya aku belajar bermarifat. Nah di situ aku ketemu sama muridnya Ayahanda Guru yang bisa nyembuhin, yang punya kemampuan untuk dikasih kemampuan untuk nyembuhin. Nah di situ aku sembuh. Nah di situ aku bilang ini, aku nyari kesembuhan, nyari guru apa nyari Tuhan sih gitu. Kayak jadi semua tuh gitu satu kesatuan semuanya. Jadi tuh kita tuh dikasih puzzle ya, disuruh nyari sendiri ya, kita kesakitan bolak-balik, jungkir balik segala macam ya, ternyata untuk nyari satu, bahwa nyari Tuhan gitu. Begitu kita udah tahu ujungnya, banyak O-nya. Ternyata nih kita disiapin untuk menjadi seseorang dengan kompartemennya, dengan semua inquiries-nya itu, misalnya bisa bicara depan umum, bisa ngedesain, bisa berpasrah diri, bisa. Ternyata yang namanya ngedesain itu ketika kamu pakai karsa doang, pakai keinginan doang, nggak jadi. Tapi ketika kita pakai rasa, pakai cipta rasa dan Tuhan, karsanya Tuhan loh ya, maka kita ngenolin, ngosongin, jadi banyak banyak miracle. Nah kalau miracle itu datangnya sekali-sekali, bahkan nggak sekali seumur hidup gitu ya. Tapi kalau datangnya setiap hari, itu apa namanya?
Ya ketetapan. Kalau itu adalah sistem semesta, kalau itu adalah sistemnya Tuhan, kenapa kita nggak pakai itu aja? Kalau mau gratisan, tadi kan kalau mau bayar, pakailah ego, Emosi amarah, dan sebagainya. keinginan. Kalau nggak bayar, sesuai dengan kitabnya Tuhan aja, banyakin tidur aja. Banyakin diem, banyakin uzlah. Banyakin diem, uzlah, nggak mikir apa-apa. Malah kebuka gitu. Gitu. Wow. Jadi Nggak sampai ternyata- kaget sendiri gitu. ternyata tuh kita gini, kita itu bukan untuk menjadi sesuatu. Oh, oke. Gimana Justru kita diajarkan untuk menghilangkan segala sesuatu untuk Tuhan mengada. Kita jadi kepanjangan tangan Tuhan aja. Tapi itu bukan literasi. Itu praktek. Dan itu memang bukti yang konkret sih yang Bukti aku konkret. alamin. Nah. Nah, ujungnya haji apa? Apa? Wukuf. Wukuf artinya apa? Diam, meneng, hening. Wukuf itu adalah suwung. Aduh, ini merinding nih, nggak tahu nih aku mau ngomong atau masih mau cerita atau nggak. Cuman kebetulan aku sama Mbak Era ini kan memang kita di satu pengajian yang sama kah, atau apa sih bahasanya Mbak, enaknya Mbak? Apa belajar? Ya ngaji biasa. Yang ngaji biasa, jadi mungkin bahasa aku ada, kita di tempat pengajian yang sama gitu ya. Iya. Dan aduh, ini aku cerita nggak ya? Cerita nggak ya, soalnya jujur my personal gitu ya, karena kan memang aku memang tidak meng-share di YouTube-ku bahwa aku itu agama apa. The reason karena aku memang aku membuat konten-konten yang memang dibantu sama mentorku Arif Flamil, yang dimana dia dari buku sejarah Tuhan lah, apalah yang dimana kan mungkin bukan dari Islam aja, tapi juga dari Katolik, dari manapun. Nah, sehingga aku juga agak bingung nih, aku mesti menunjukkan identitas aku sebagai agama apa atau apa. Cuman tapi menariknya ini juga menjadi experience buat aku juga gitu kan. Aku itu sempat jadi ateis ceritanya. Ya, itu sekitar pertengahan 2018 ya, ingat. Maaf ya kalau ada salah ngomong ya, waktu itu bilangin 19 tapi salah, ternyata pertengahan 2019 atau 18. Nah, itu akhirnya aku memilih satu agama yang dimana selesai itu saat itu. Nah, sampai 2022 ya, 2022 aku nikah sama istriku. Satu momen aku ngerasa kok ada yang kurang ya gitu. Yang kurang maksudnya apa? Kok setiap aku ibadah gitu ya, setiap aku beribadah, aku ngerasa kayak bukan tidak suka, mungkin tidak nyaman, tidak ngerasa kayak, ya mungkin maaf kata, mungkin sebagai gerakan fisik doang gitu, yang dimana nothing gitu di kepala aku. Nah, sampai yang dimana aku itu sekitar kayak setahun 2 tahun, hampir 2 tahun aku tuh berhenti ibadah. Ini beberapa cerita beneran, ini beberapa aku berhenti ibadah. Nah, sampai ke titik yang dimana aku mempertanyakan satu hal. Aku ibadah, aku menyembah, tapi aku nggak kenal Tuhanku siapa gitu. Maksudnya maksudnya aku di kepala aku, di logiknya aku, bahwa kok aku bisa percaya saja dengan aku menyembah satu Tuhan yang dimana aku merasa bahwa aku juga nggak kenal banget sama Tuhan aku, dan aku mungkin ini maaf ya, ini bahasa kasar, aku nggak pernah ketemu gitu ya esensinya. Nah, sampai ke titik 2023 ya, ini almost 1 tahun nih, bulan Mei nanti aku setelah 1 tahun akhirnya aku menemukan bahwa ini ada Tuhanku gitu. Nah, akhirnya aku pernah ngalamin fase itu juga, yang tadi ateis, beriman, abis itu kacau lagi tuh pernah, Mbak. Kalau namanya juga nyari. Betul. Nyari itu kan bukan kita juga loh. Betul. Yang nyari, emang takdir kita mencari. Nah, kalau Rumi pernah bilang gini, ketika kita mengetok pintu mencari, begitu ketemu ternyata kita ngetoknya dari dalam. Oke, wow. Gitu. It's all been there. Lo nyarinya keluar, nggak pernah nyari ke dalam. Jadi ketika kita ketok pintu semua orang, begitu kita kebuka pintunya, ternyata kita udah di dalam.
Kita ngetok pintunya dari dalam. Lo kemana aja? Gitu. Iya, rasanya Nah, gitu. cuman kan Tuhan karena apa namanya, produk akhir itu adalah kesadaran. Kita tuh dikasih masalah sama Tuhan Iya. untuk supaya hey, Allahumma la baik. Iya. Allahumma la baik, lo mendekatlah kepadaku. Lo udah deket. Ingat, ayo eling gitu. Ya kan? Dia bilang, oke, kita mau nyari-nyari Tuhan kemana-mana. Nyari, padahal ya Baitullahnya seorang mukmin lebih dekat daripada urat leher. Dia ada di dalam. Oh, ternyata wukuf itu esensinya tuh diam. Gitu. Tapi apakah syariat nggak kita jalani? Kita jalani. Betul. Tapi kan kita tahu hakikatnya. Gitu. Ketika kita tahu hakikatnya hidup, ya kita nggak serta-merta menjalankan syariat itu hanya karena takut berdosa. Aku tanya lagi, Pak, dosa itu apa? Dijawab, dosa itu ketika kamu berpikir itu dosa. Wait. Sumpah ini bener-bener yang bikin aku nggak nyangka bahwa Mbak Hera Sukamta ini membahas sesuatu hal yang berat, dan aku udah bilang sama, tapi aku jujur, aku memang pemikiran aku basically aku orang berat karena aku baca kayak Al-Hikam dan sebagainya, hal yang berat. Nah, cuman ini sempat kita diskusikan ke istriku sama ke editorku ini, aduh ini kalau gimana nih kalau kita bahasnya Mbak Hera ya, soalnya sedangkan aku udah berat, Mbak Hera pun juga udah berat, ini penonton gimana nih, tapi ternyata make sense dan menarik banget tuh. Lanjut dulu, Mbak. Hal yang tinggi itu bukan tambah berat, justru yang ringan. Makanya karena semakin simpel, gampang disebutin, sehingga buat orang kayak mungkin, maaf ya, belief dan penerimaannya akan lebih ngerti sih, Mbak. Gini loh, kalau orang tuh nyarinya keluar, dia kan nyari sensasi-sensasi kan. Betul. Semakin berat kayaknya makin berbobot gitu loh, karena konsepnya masih dualisme, berat, ringan, berbobot, tidak ada bobot gitu loh. Jadi masih kayak gitu. Kamu tahu nggak, la ilaha illallah itu adalah sesuatu yang kita lafalkan simple setiap hari gitu ya. Tapi kamu tahu nggak artinya apa? Artinya itu adalah la ilaha, semua ini nggak ada, illallah yang ada Tuhan semuanya. Bisa nggak kita melihat segala sesuatu itu Tuhan? Bisa sih, harusnya. Gak bisa kalau kamu nggak dalam kesadaran. Iya. Kamu masih ngelihatnya aku yang fisik, bukan aku yang diliputi oleh semesta raya ini gitu. Itu kan kesadaran. Padahal itu kata-kata simple, tapi kata-kata simple itu berat banget. Iya. Itu berbobot banget. Nah, kebalik kan, ini reverse psychology, di mana orang berlomba-lomba untuk menjadi sesuatu, padahal kita diajarkan untuk berlomba-lomba untuk menghilangkan segala sesuatu. Yes. Untuk Tuhan 100% mengada. Untuk kita bisa la ilaha illallah, untuk kita bisa sadar bahwa ini wajah tuh wajah ya, kemanapun kita memandang Allah semua. Betul. Gitu. Jadi kan kesadaran kita naik turun ya. Kalau udah lagi emosi nggak sadar. Oh, kalau sadar ya udah langsung diam lagi. Banyakin uzlah aja gitu supaya kita terus ada di dalam kesadaran itu. Cuman kan untuk mencapai ke situ kita perlu banyak exercise ya, kata Allah ya. Kata Allah tuh butuh banyak ujian sehingga at least kita ada terbesit, aku nyari Allah tuh di mana sih gitu. Ya kan? Gitu. Ujungnya pada ke masjid ternyata nggak nemu juga ya. Iya, karena masjidnya di dalam diri. Iya, ternyata gitu. Di dalam gitu, nyari-nyari masjid di mana juga nggak nemu, akhirnya cuman kan kontrol, lihat ke dalam, oh iya ternyata ada. Iya, cuman itu kan syariat. Betul. Syariat itu dibuat oleh orang-orang yang bermarifat. Iya. Untuk apa? Untuk mengcater banyaknya kesadaran. Gitu, kesadaran itu levelnya banyak sekali. Betul. Gitu. Jadi diperlukan tata cara, diperlukan lampu merah, tata cara supremasi hukum, supaya apa? Tatanan dunianya bisa lebih rapih gitu. Karena kan kesadaran orang beda-beda. Tapi kita paham juga tentang hakikatnya, kita paham juga tentang kehadiran Allahnya di situ, gitu kan.
Ini kok jadi ngomongin itu sih? Iya, Tapi itulah perjalanan. Tapi memang benar, saya maksudnya memang benar kayak mungkin aku menganalogikannya simpel aja kayak mungkin kesadaran anak SD, SMP, SMA itu kan pasti berbeda gitu. Iya, tapi jadi harus dibikin struktur kan? Iya betul. Jadi kalau anak kecil kan mungkin kalau anak SD gitu dia diberikan kesadaran sama orang tuanya ada mungkin bahasa kasarnya doktrin atau punch and reward gitu. Makin sini kan dia mulai makin mungkin SMP mungkin mulai makin menyadari bahwa ternyata saya itu memang harus melakukan ini karena mungkin saya mesti menggali ilmu untuk diri sendiri. Nah, yang terakhir adalah mungkin kalau saya bilang bahwa dia menyadari ilmu itu untuk kalau bahasa aku dibalikan ini ke alam semesta. Jadi makanya kadang aku juga agak bingung lihat seseorang yang kadang ngerasa punya ilmu banyak gitu tapi dia tidak, bahasa aku kita itu tidak mengalirkan ilmu itu ke alam, kalau aku bilang alam semesta ya, maksudnya kemanapun dan sebagainya. Rahmatan lil alamin. Betul. Nah, ya itu kan dua konsep mindset yang berbeda. Betul. Satu mindset semakin penuh semakin berisi, Yes. ya kan? Ya, benar. Yang satunya lagi semakin kosong makin isi. Ya. Beda. Nah, kalau misalnya apalagi dia dengan mindset fisik. Kalau mindsetnya rohani udah beda lagi. Kalau ngomongin tadi kamu dengan berbagai macam agama, ya manusia kalau ada ruhnya hidup kan? Betul. Kalau nggak ada rohaninya mati kan? Pasti. Jadi siapapun yang punya ruh, dia hidup. Siapapun. Nggak tahu dia adalah kulitnya kuning, kulit coklat, kulit hitam, mau agamanya apapun, kalau dia ada ruhnya, adalah dia hidup. Iya, betul. Kalau nggak ada ruhnya, mati. Betul. Artinya pintu keluarnya sama, pintu masuknya sama. Karena kan infrastruktur dari Nabi Adam sampai sekarang, hidungnya nggak ada yang 3, matanya nggak ada yang 5, Iya. kepalanya nggak ada yang 2. Ada sih yang 2, cuman kan itu extraordinary ya. Tapi kan infrastrukturnya sama. Artinya apa? Manusia ya itu, ya desainnya seperti itu. Ya dia kalau ada ruhaninya hidup, kalau nggak ada ruhaninya mati. Udah gitu doang. Iya. Jadi sebetulnya kan bagaimana manusia itu bisa menyadari sampai ke level ruhaninya. Siapa yang bukan hidup di level sebenarnya. Siapa yang hidup itu? Karena kan badannya ini dikubur. Terus kita yang mana? Kalau kita yang fisik ya kita ikut dikubur dong. Kalau kita yang rohani kita melanjutkan perjalanan kan gitu. Ya kan? Apapun agamanya loh. Jadi kalau misalnya tapi memang di dalam semua agama itu kayak sequel. Kayak trilogi, kayak Trinitas, bukan Trinitas, kayak The Lord of the Rings ya. Kalau misalnya kamu nonton yang film yang pertama tapi nggak nonton akhirnya, nggak lengkap. Betul. Kalau nonton tengahnya doang tapi nggak tahu awal dan akhir, nggak lengkap juga. Nonton akhirnya tapi nggak nonton depannya, nggak aci dong. Iya betul. Lo kan mesti tahu semuanya, gitu. Kalau kamu mengaku cinta sama Tuhan, mengaku cinta Islam, loh di dalam Islam aja di dalam Al-Quran ada 25 nabi. Ya kita pelajarin semuanya. Di Kalamullah itu nggak cuma di kitab suci aja. Sampai sekarang kita menghadap kemanapun ada Kalamullah. Seperberapa detik Allah tuh selalu ngasih informasi. Tapi kita kan nggak sadar, nggak pernah nangkep. Sadar-sadar kalau udah harus jadi kejadian gitu loh. Gitu, ini makanya aku bilang spiritual itu bukan dipelajarin, tapi diingat kembali dan dialamin. Jadi menurut aku agama atau spiritual itu tuh bukan bukan terpisah dari kehidupan. Gitu, semuanya jadi satu. Semuanya satu jalan, jadi satu. Gitu, makanya manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasia manusia. Gitu. Wow. Bahwa kita ngejalaninnya itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Gimana sebaik-baiknya insan kamil itu? Ya bahwa berserah diri. Islam itu kan artinya berserah diri. Betul. Gimana caranya berserah diri kalau dia nggak cinta, kalau dia nggak mahabbah? Gimana caranya mahabbah kalau dia nggak bisa
kenal sebaik-baiknya mengenal Tuhan. Gimana caranya kenal sebaik-baiknya kenal kalau nggak pernah merasakan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita gitu. Nah ketika hadir jalannya juga bersama kan gitu. Selaras, makanya kok makin kosong makin isi. Ya. Makin kosong makin kebuka-buka semuanya. Kita hanya tinggal ngejalanin ijak-ijik aja, tinggal ngejalanin hari-harian dengan segala macam problemanya. Tapi kan kita dalam keadaan sadar. Ada kesadaran gitu bahwa kita akan menuju ke sana, bahwa kita tuh sebenarnya tujuannya adalah menjadi kepanjangan tangan Allah untuk semesta raya ini, untuk rahmatan lil alamin. It's not all about us aja, tapi kita menjadi saluran kan gitu. Tapi berapa orang yang menyadari hal itu? Karena setiap orang itu dihadirkan dengan sistem egonya. Dan nggak ada pendidikannya untuk ke situ. Dalam arti maksudnya sekolah formal ya. Kita kan juga tidak diajarkan untuk kayak bagaimana kita menyadari. Tapi motivator-motivator itu kan mengajarkan untuk menjadi sesuatu, Rio. Betul. Bukan menghilangkan segala sesuatu. Betul. Agama mengajarkan menghilangkan segala sesuatu. Tapi ketika dia take it for granted, ajaran-ajaran agama nggak sampai mendalam, udah banyak kesimpulan, ya akhirnya dia nggak dapat juga. Dapatnya cuma surface-nya doang. Gitu. Coba kalau sampai mendalam, sampai mendalam kita nggak diajarin untuk menjadi sesuatu loh, diajarin untuk berserah diri, untuk menghilangkan segala sesuatu, untuk la ilaha illallah. Semua ini nggak ada, yang ada cuma Allah doang. Bisa nggak kita tuh wukuf dalam keadaan hidup tuh cuma 2 pilar ya, ternyata pilarnya apa, Ra? Pilarnya itu cuma 2, yaitu makfirah sama syafaat, udah. Emang kita bisa menjalankan hidup ini rintangan-rintangan gitu kan, ada karma, ada dosa, ada kalau kita nggak ada resurrections ya, nggak ada syafaat, nggak ada kasih sayang Allah, mah jadi apa kita? Itu pada akhirnya menyadari gitu. Karena apa? Setiap kita mentok, ada jalan keluar. Setiap mentok, ada jalan keluar. Selalu gitu. Kalau zaman sekarang mengatakan bahwa healing itu kemana-mana, padahal nggak, healing itu dalam diri sendiri juga kan maksudnya. Iya. Jangan cari. Iya betul. Cukup diem aja. Carinya ke dalam, bukan nyari keluar gitu. Orang zaman sekarang kan lihatnya, healing musik ke sini nih, musik ini. Ya sebenarnya nggak gitu juga. Healing yang sejati ada ke dalam diri, menemukan esensi. Tapi orang-orang perlu trigger. Betul. Nggak apa-apa. Jadi mungkin dia dengan keubut dia bisa mendapatkan ketenangan yang menurut dia itu adalah trigger buat dia untuk menjadi tenang. Jadi memang kita harus punya tools-tools seperti itu. Kayak misalnya aku dengan membatik, aku dengan mendesain. Itu tuh adalah trigger buat aku tuh untuk mengolah rasa di dalam rasa, sehingga aku tahu ketika aku kosongin kok malah aku dapetin hal-hal yang sangat luar biasa bagus gitu, desain-desainnya gitu. Apa sih? Nah, dari ngomong batik yang menarik juga nih. Apa sih yang dirasakan, apa yang didapat ketika ngebatik gitu? Maksudnya apa sih yang didapat dalam diri sendiri mungkin pas saat ngebatik, mungkin pas pertama kali Mbak Era membatik atau gimana? Transenden ya. Transenden. Jadi apa ya, gimana ngasih tahu rasanya duren? I know. Ya kan? Transenden tuh gimana ya, tenang lah. Tenang gitu. Bingung juga kita ngomongnya cabai rasanya pedas, tapi kalau orang nggak pernah nyobain cabai kan rasanya pedas tuh gimana gitu. Gitu. Jadi rasanya gimana ya, transenden. Nah, mungkin ada cerita gini kali. Ada temenku tanya, gimana sih bikin restorannya soulful kayak begini? Kok setiap orang happy masuk ke dalam restoran ini? Terus temanku nanya, kapan kamu terakhir ngomongin Tuhan di dalam kehidupan kamu? Apa sama keluarga, sama temen gitu? Iya, kapan ya? Nggak pernah. Gitu. Terus justru segala sesuatu kalau kamu tarik ke divine, ya dia hadir. Seperti itu. Tarik ke divine itu maksudnya tarik ke dalam supremasinya yang paling ultimate gitu.
Nah, ketika aku membatik tuh juga sama kayak begitu. Aku menghadirkan. Dia hadir ketika aku kosong. Iya. Gitu. Ketika aku uzlah. Gitu kata-kata kalau gitu ya. iya, kalau di dalam Islam kan namanya uzlah ya. Uzlah tuh mundur, kita cukup bilang aku ada di dalam rumahmu ya Allah. Itu tuh kayak laduni ya, ada sirnya ya kan. Ada sirnya ya, orang bisa ngerasain sir kok, kayak misalnya belok ke kanan kiri macet gitu, tapi kita nggak ikutin, kita tetap aja ke kiri, bener macet gitu. Kan sering banget kan, tapi yang berulang-ulang kamu nggak bisa loh, ntar gini loh, ntar gitu loh. Nah itu korinnya gitu loh. Itulah infrastrukturnya untuk penyeimbangnya. Tapi ketika di dalam lagi tenang, tek 1, 2, itulah jalannya. Aku tuh disiplin untuk ngikutin yang itu. Tapi kan setelah roller coaster life. So it's okay not to be okay. Karena not to be okay itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkanmu kembali. Karena kita bukan untuk menjadi sesuatu, tapi kita menghilangkan sesuatu. Bukan belajar keluar, kalau keluar supranatural, kalau ke dalam jadi spiritual. Bahwa kita ini spirit yang lagi jadi manusia. Segala sesuatu tuh produknya Allah, kita hanya pakai sir, ngikutin aja sirnya. Itu namanya laduni, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Karena apa? Kita terhubung sama wifi on, terhubung sama Google semesta, terhubung sama Allah yang maha kaya, Allah yang maha memiliki segalanya, Allah yang maha ilmu gitu. Ya, menurut aku ini bukan kayak klise ya, tapi itu tuh apa ya, sesuatu yang panjang ceritanya untuk mendapatkan kesederhanaan itu gitu. Dan memang baik experience bahwa kita mengalami sesuatu hal itu sih baru bisa kita mendapatkan hal itu juga, dan memang susah untuk mungkin bahasanya susah untuk dikatakan, untuk diomongin susah gitu. Ya, jadi perjalanan itu butuh lowest point untuk kita bisa bounce back gitu. Karena di lowest point itulah kita jadi bertanya, at least bertanya, Tuhan di mana sih gitu. Tuhan tuh siapa? Karena ternyata kita hidup sukses atau kita berkarya atau apa tuh nggak pernah terpisah dari kesadaran itu gitu loh. Nah, cuman di society kita kan nggak begitu, Rio. Betul. Banyak yang memisahkan antara agama dan spiritual, bahkan menjadi perceraian agung. Bahkan menjadi perceraian agung di mana kalau spiritual sama dengan klinik gitu. Ujung-ujungnya santet lah, yang hitam lah, kayak begitu. Nah, itu supranatural, bukan spiritual, beda. Kalau supranatural tuh sensasi-sensasi yang masih buatan manusia. Buatan manusia tuh yang punya sifat ego, dan itu adalah sifat siapa? Setan dan iblis kan. Dan bisa ya, kalau ngomong supernatural tadi juga menarik juga, bisa juga kalau bahasa sainsnya adalah pikiran bawah sadar atau psikologi sugesti dan sebagainya. Ya pokoknya apapun yang tidak mendekatkanmu dengan Tuhan, ya itu adalah dia. Kan itu kan ada infrastruktur sistem balancing, kalau spring balance kalau di dunia otomotif tuh. Ya Allah juga ngasihnya kan benar-benar harus ada serunya juga dong. Gitu. Nah, kita banyak nyasar yang akhirnya kita nggak mendekatkan, itu kan perbuatan siapa gitu. Kita tahu. Nah, gimana caranya kita itu bisa dalam keadaan terus gitu. Ya, keep doing kindness saja. Keep doing what you love pertama. Jaga frekuensi kita tuh dicinta terus. Dengan cara kita mencintai apa yang kita kerjakan. Dalam menjalankan pekerjaan itu nggak ada jaminannya tuh adem terus loh. Pasti ada naik turun kan, ada emosi, ada kecewa, ada macam-macam gitu. Tapi kalau kita cinta sama kerjaan kita suka sama apa yang kita lakukan, at least itu kita ada di jalur aman.
kita akan sustain. Terus giving dengan kindness itu benar-benar sistem Tuhan tuh gives back to us gitu. Jadi dengan kita keep kindness, kita terus naik. Ya belum tentu ada di kesadaran Tuhan, tapi at least di perjalanan kita nggak turun ke grief, nggak turun ke desperate, mental illness, nggak turun ke grade yang paling bawah lah sampai death gitu. Nah ini menarik Mbak, tadi kan ngomong tentang namanya mungkin bahasa sekilas tadi ngomong namanya kesesatan dan sebagainya gitu ya. Maksudnya benar-benar yang keluar dari jalur lah bahasanya. Nah aku juga setuju juga, cuman tapi menariknya adalah memang gini loh, kadang-kadang ya either itu aku pun juga sama ya, maksudnya kayak kita itu kadang-kadang takut banget ketika kita mungkin dalam tanda petik sesat atau tersesat gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari lebih dalam, kita coba yang tadi Mbak bilang uzlah dan sebagainya, hening dan sebagainya, sebenarnya kesesatan itu atau kebingungan atau kebelingaran itu namanya, sebenarnya itu justru bagus untuk kita belajar juga nggak sih Mbak, atau gimana Mbak? Kamu nggak akan tahu benar kalau nggak pernah tahu salahnya. Betul. Gitu. Jadi ketika di dalam perjalanan Tuhan juga ngasih kamu jalan ke salah, ketika yang benar kan kamu jadi tahu kebenarannya. Yes. Aku juga ngalamin dulu itu waktu aku nyari kesembuhan, aku tuh sampai ke goibia segala macem. Misalnya nih ada orang yang transcend gitu, terus nanya-nanya gitu. Ya kan, ada yang kayak gitu, terus ada yang diambil gini, terus tiba-tiba kristalnya hitam gitu, tuh penyakit. You know, hal-hal kayak begitu tuh gue pernah ngalamin gitu, sampai, tapi tau nggak hebatnya Tuhan itu? Di dalam tuh gini, next bukan ini, next bukan ini, next bukan ini. Ternyata ya, it's all been there. Allah itu nggak usah dicari, udah di situ. Iya. Gitu. Tapi kita dikasih sir kan kita nggak sadar kalau itu dia sebetulnya. Kita nyarinya kemana-mana. Juga jarang untuk tentang sir ini kan memang ibadah. Ya itu kan tasawuf ya. Itu betul. Nanti orang bilang lagi kalau tasawuf itu pelajaran yang salah gitu. Karena kan nggak roso ya, lebih ke spiritual Islam gitu. Ya spiritual Islam kan kalau nggak dialamin jadinya salah karena nggak bisa dihitung matematikanya. Kalau Al-Hikam tuh belajar Al-Hikam atau Futuhat Al-Makkiyah atau apalagi Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi. Jadi itu baca itu aja kita harus ngalamin dulu baru chapter kedua, ngalamin dulu baru halaman berikutnya gitu. Betul, ya, nggak bisa kita telan kayak baca komik ya. Baca syariat. Kalau baca syariat kan kamu hafalin nih misalnya wudu udah jelas wudu tuh caranya ada urutan-urutannya. Sholat ada urutan-urutannya gitu. Nah, itu lebih gamblang. Tapi itu dibutuhin buat ini kan, maksudnya tatanan gitu. Gitu. Nah, ini menarik nih Mbak. Kalau ngomong kita ngomongin batik atau ngomong? Nah iya, jadi nggak apa-apa. Benar-benar yang aku dapat mind blowing banget nih hari ini nih tentang hal ini semua. Karena jujur aja kita kalau aku WA Mbak Era memang mungkin jarang, dan kita pun juga nggak ngomongin sepanjang ini juga ya. Masa kita jarang lah. Baru nih the first time mungkin kita ngobrol panjang kayak lebar dan hadap-hadapan muka, dan itu benar-benar yang buat aku kayak wow. Wow-nya kenapa? Enggak, maksudnya benar-benar yang aku dapat pelajaran yang gini. Sometimes kan gini. Terkadang mungkin inilah menurut aku bahwa kadang-kadang orang kan berpikir bahwa kita udah puas dengan satu hal. Tapi sebenarnya karena kita belum banyak mencoba hal yang baru ataupun kita belajar dengan orang yang berbeda gitu kan, karena kita memang siapapun orang itu ada, menurut aku personal ada guru belajar buat aku juga gitu ya, apapun materinya, apapun kondisinya gitu. Nah kali ini aku banyak belajar dari Mbak Era nih tentang kita tuh lupa sama hal-hal sederhana. Betul. Karena hal sederhana itu kita take it for granted, padahal yang sederhana itulah yang tertinggi gitu. Karena nilainya sederhana karena begitu dilihat kompleksitasnya udah nggak sederhana lagi. Kita nyarinya yang susah-susah, nyarinya yang wow-wow. Tapi ketika kembali full circle, wal awalu wal akhiru wal dohir wal batinnya, kembalinya ke hal-hal yang sangat-sangat simple, sangat-sangat basic gitu. Nah, artinya dengan kita mengetahui tentang universal wisdom ini, mengetahui tentang manusia dan semua infrastrukturnya,
Itu tuh semua tertera di dalam budaya kita yang aku rekam menjadi batik. Oke. Awalnya dari situ ya? Awalnya dari mengenali hidup, karena batik itu kan bicara tentang hidup. Dari kita lahir, dari kita 7 bulan udah ada batik khusus. Ya kan, kita lahiran, bedong bayi ada batik khusus. Ada untuk sampai dia tidak siten, untuk turun ke tanah pertama kali ada batiknya khusus sendiri. Lalu ada untuk pernikahan, dia remaja, akil balik, ya mens pertama ada upacaranya, ada batik khusus lagi. Iya. Nah, pada saat dia menikah apalagi ya kan, dari mulai lempar-lemparan itu temon, upacara temon sampai ke upacara akad nikahnya sampai resepsinya ada batik-batiknya lagi yang menggambarkan. Jadi bahkan untuk menjadi besan pun ada batiknya lagi sendiri. Jadi batik itu simbol dari proses kehidupan. Namanya tumimbal lahir. Tumimbal lahir itu adalah perjalanan kita dari janin menjadi, dari ruhani menjadi ke rohani. Oke. Gitu, dari dalam kandung badan sampai tidak di kandung badan lagi. Jadi itu tuh divine banget ya, Tuhan banget gitu. Dan itu kan rahasia manusia ada rahasia Tuhan. Ya, jadi batik itu sebetulnya dipakai untuk menjadi kitab berjalan sebetulnya. Pada awalnya di keraton itu menjadi kitab berjalan, dulunya raja. Gitu, awalnya raja ditaruh di sebagai doa kayak gitu-gitu untuk setting energi gitu kan. Lama-kelamaan menjadi motif-motif yang memang untuk melestarikan ilmu spiritual ini. Spirit itu kan rasa ya. Betul. Ethereal banget. Ya kita sebutnya esoteris. Kalau tubuh kan eksoteris. Kalau insight kan esoteris. Nah esoteris ini kan nggak bisa dijelasin ya, sangat ether gitu. Nah ngejelasinnya pakai filosofi atau pakai seni, budaya. Karena dia langsung nyentuh ke rasanya kita. Filosofi itu kan baru cara menjelaskan sesuatu yang ether. Tapi belum menjadi ether itu sendiri. Baru cara. Kalau bahasa kan sangat terbatas. Betul. Nah kalau kita tahu proses penciptaan kan pertama kan nur dulu kan, cahaya dulu. Baru frekuensi, vibrasi, baru jabarut, matematika dan lain sebagainya. Baru menjadi benda, baru menjadi desain benda. Nah baru bahasa. Bahasa itu terbatas untuk menjelaskan sesuatu yang ether, makanya harus ada filosofi, filsafat dan sebagainya untuk menjelaskan yang ether gitu. Nah balik lagi ke tadi, ether ini udah luas banget ya. Nah nenek moyang kita tuh ngunduh ilmu laduninya itu untuk menjadi seni dan budaya. Sebagai contoh, kayak misalnya parang itu dibuat oleh Panembahan Senopati ketika dia sedang berkontemplasi di pantai selatan. Dia melihat karang yang bolong diterpa ombak. Pelan-pelan diterpa ombak, lama-lama karangnya jadi bolong juga. Jadi dia mendapatkan pesan di situ bahwa diplomasi atau soft skill, komunikasi yang tidak memakai dia itu kosong tapi isi, karena disitulah kekuatan yang ultimate ketika kamu tidak melakukan kekerasan tapi hanya melakukan kelembutan tapi berumah-umah gitu. Satu, dan yang kedua dia harus diagonal. Diagonal itu ada dua macam. Satu syariatnya itu dari pantai selatan ke Gunung Merapi, di mana dari kalau selatan itu pembuangan, kalau utara itu adalah tempat yang suci. Maksudnya kan tempat tertinggi kita. Iya, I know. Iya kan? Tahu. Pembuangan di bawah. Itu diagonal. Yang aku paham kok, Paham kan? Paham. Nah, dia kayak ombak. Ombak itu konsepnya lingga dan yoni. Maksudnya kan lingga dan yoni itu kelamin laki-laki dan perempuan. Bukan itu, tapi laki-laki itu, mohon maaf bahasaku, tapi laki-laki yang memasuki perempuan. Iya. Kan? Sama dengan kayak ruhani masuk ke dalam fisik. Yes. Jadi
Lingga itu adalah simbol dari ruhani. Ya. Yoni atau perempuan itu simbol dari fisik. Yes. Gitu. Makanya laki-laki harus jadi imam. Karena apa? Ruhanilah yang harus Membuat jadi roles. kodam. Harus jadi imam. Gimana caranya kita dalam kesadaran rohani? Nggak bisa kalau belum ketemu. Ya itu baru satu batik yang kita telaah. Nah, nenek moyang kita tuh dulu kan tirakatnya panjang untuk mendapatkan satu seni. Kayak misalnya kita lihat di candi-candi gitu kan, mereka berdoa, mengosongkan diri, dapat ilham untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Untuk bikin, terus mereka bikin menjadi Borobudur gitu misalnya. Ya Borobudur itu coba, ujungnya kan kosong. Nggak ada reliefnya sama sekali. Yang di atas tuh. Ya kan, yang stupa yang paling atas. Jadi dan apa namanya, semua tuh udah menuju ke sana sebetulnya, udah ngasih tanda, udah ngasih kode. Tapi kan kitanya take it for granted, terus banyak nggak sadarnya. Coba kalau kita berjalan, terus sibuk berjalan dalam kesadaran dan hening, wah kita bisa ngelihat, oh how beautiful it is. Oh ternyata kita tuh dikasih pesan yang sangat dalam di dalam setiap langkah-langkah kita. Nah, aku mencoba untuk mengcapture hal tersebut, aku masukkan ke dalam batik. Kalau dulu aku sebagai creative director di One Tirta tuh aku banyak ngambil dari keraton-keraton yang 4 keraton Catur Sagotra. Jadi ada keraton Pura Mangkunegaran, ada Pura Adipati Pakualaman di Jogja, lalu ada keraton Jogja sama keraton Kasunanan Solo. Aku banyak ngambil itu, tapi itu kan Sultan Agung ke sini ya, abad 18 ke bawah. Nah sekarang aku berdiri sendiri, punya batik era Sukamto sendiri, aku mencoba untuk capturing motif-motif yang belum ada sebelumnya gitu. Kayak misalnya Forgotten Kingdom kita tuh banyak loh. Dari mulai Salakan Nagara, terus Kutai Kartanegara, ada Sriwijaya, Medang Kamulan, ada Majapahit. Itu kan pilgrimnya banyak, dari mulai candi-candi, terus prasasti dan sebagainya itu banyak banget. Cuman nggak pernah ada yang mengelaborasi desainnya menjadi sesuatu yang lebih gampang dinikmati, lebih bisa dipakai, ada popnya kayak gitu kan. Nah aku mencoba untuk archiving semua seni-seni sakral yang ada di candi, yang ada di ancient Java or ancient Bali or ancient Sumatra gitu ya. Mencoba untuk satu persatu dipretelin untuk bisa menjadi desain yang bagus dan ada artinya gitu. Memang kelihatan seperti kontemporer karena orang nggak paham. Maksudnya orang kan pahamnya parang, kawung, teruntum, motif-motif yang sudah umum di batik gitu. Tapi orang kan nggak paham tentang bango atau apa, lotus, atau tentang apa namanya, anglir, tentang trisula. Itu kan hal-hal yang sebenarnya masuk ke zamannya Hindu-Buddha. Betul. Zaman Hindu-Buddha, cuman kan ketika Islam masuk, nah baru tuh ada kayak parang, tuntum dan lain-lain. Aku juga membuat parang, gurdo dan lain-lain, cuman itu fusionnya nanti juga jadi berbeda gitu. Nah ini yang distinctive design seperti ini yang memang kita harus kuasai betul supaya kita tuh nggak kayak copying apa yang lagi populer gitu. Misalnya nih, batik-batik sering banget yang selain Iwan Tirta ya, dia membatik plek ketiplek mirip seperti Iwan Tirta gitu. Nah, kenapa? Oh, karena lagi laku Mbak gitu. Ya kita alasan seklasik itu. Cuman aku bilang gini loh, kamu kan punya DNA-mu sendiri, bikin dong DNA-mu sendiri. Wah ilmuku belum sampai situ gitu. Ilmuku belum sampai situ. Baru tahu dulu Pak Iwan ngajarin saya bikin batik begini-begini. Nah ketika aku bilang, kamu bisa menemukan karaktermu sendiri, nemuin DNA-mu sendiri. Ternyata itulah hal-hal yang perlu juga kita bantu mereka untuk mendapatkan karakter mereka. Jadi kita kaya.
nggak directionnya nggak cuma satu, kita punya banyak sekali directions batik yang bisa dinikmati sama banyak orang gitu. Nah kayak ini kan motif Trisula Ya, nih. Trisula. Motif Trisula ini aku bicara tentang apa namanya, puncaknya itu adalah cahaya gitu. Oke. Sebenarnya ini bentukannya ada di beberapa candi. Cuman aku penggal-penggal terus dikomposisi menjadi satu desain gitu. Nah ini kalau Trisula itu kan bicara tentang bisa juga tentang Trihita Karana, hubungan antar manusia dan alam dan manusia dan Tuhan. Atau bicara juga kalau ke dalam bicara tentang Nur Muhammad, Nur Insani, Nur Ilahi, atau body, mind, and soul gitu. Nah tapi kan ini jadi batik kontemporer karena orang nggak pernah ngelihat bentukan reliefnya di candi kan. Yang tahu kan aku candi-candinya gitu. Di Jawa sendiri tuh candi tuh ada ribuan gitu. Semuanya menyimpan motif, menyimpan karya dan pesan gitu. Sayang kan kalau nggak pernah kita archive. Nah, aku mulai archiving. Cuman memang aku belum keluarin motif-motif yang orang paham sekarang kayak gurdo, motif parang. Parang ada nggak kita? Nah, ini maksudnya tengah-tengah ini apa sih, Mbak? Apakah dalam tanda petik simbolik dari si cahaya itu? Mandala. Oh, Nah, mandala itu ya cahaya itu. oh, yang mana? Yang Kalau ini, Oke. ini kan kayak lambang Majapahit. Iya. Lambang Majapahit itu namanya Dewa Nawasanga. Dewa Nawasanga itu adalah 8 dewa dengan satu pelebur atau penghancur namanya Siwa. Tapi Siwa itu kan dibilang penghancur, sebetulnya bukan penghancur, tapi dia meleburkan diri gitu loh. Jadi 8 itu dilebur jadi satu, kayak Avatar dengan elemen-elemennya gitu. Nah itu sebetulnya Dewa Nawasanga itu tentang itu. Nah itu tentang manifestasi cahaya sebetulnya. Gitu. Dan ini kan dikerjainnya benar-benar satu-satu. Orang tuh harus sabar, harus telaten. Yang bikin amazingnya itu sebenarnya kalau buat aku ya, sorry aku nggak begitu tahu nih Mbak. Cuman yang bikin amazingnya ada si titik-titik kayak ini sih sebenarnya. Iya isennya. Nah ini parang. Aku punya nih, ini parang Mangkunegaran, parangnya yang alusan gitu. Jadi makanya memang harus diagonal gini. Oke. Lucunya Solo dan Jogja bedanya. Kalau Jogja itu dari sini ke sini. Oke, ini dari kanan ke kiri ya? Iya, kalau Iya, dari benar ya? Solo dari kanan kiri, kalau Jogja dari sini ke sini. Oke. Oh. Pengetahuan baru tuh. Nah, jadi apa namanya? Ya ini parang yang kita bikin jadi lebih alusan. Jadi orang nggak yang kereng banget gitu. Itu ada simbolik apa atau apa nggak? Nah ini kalau ini udah parang yang Mangkunegaran punya, jadi lebih soft lah ya gitu, lebih aristokrat gitu. Ya, lebih yang nggak yang nggak aneh-aneh ya bahasanya kasarnya. Ya ini klasik, Ya, ini klasik, cuman warnanya kita bikin jadi kontemporer, jadi hal yang baru lagi kan gitu. Tapi ya nanti kapan-kapan kita akan bikin yang lebih klasik lah, yang orang paham gitu, yang tapi bisa relate. relate. Aku udah mewah banget. Mewah banget. Udah bener-bener best, udah bener-bener yang kayak. Iya, kalau aku Lotus banyak banget. Yang Lotus banget, Lotus iya. ya? Sama Trisula sama ini nih coba deh, yang hitam merah. Bukan yang kanan, satu lagi. Nah iya, buka deh. Nah, tapi entah kenapa Mbak ya, di sini yang aku lihat banyak desain batik gitu ya, terutama warna gitu ya. Nih. Tuh. Ini loh tengah-tengahnya. Oke. Ini Nah, ini juga tentang tentang cahaya juga. Wow. Tapi aku nggak tahu ini Yang penting kan is a design, jadi kontemporer, tapi sesuatu yang relate gitu loh. Iya. Ada ceritanya. Nah kalau yang orange itu juga ya kenapa soul itu selalu dianggap bangau gitu. Di Hindu dan Buddha itu disimbolkan menjadi bangau. Karena kan mereka ada kesetiaan gitu loh. Nah nih
Sebenarnya bangau tuh lambang kesetiaan. Bangau lambang kesetiaan dan Nah memang ini nih aku ngambil dari relief. oh relief. Iya, ini juga ngambil dari relief. Oh, Nih, ini ngambil dari relief. wow. Jadi kan sesuatu yang baru kan? Betul. Nggak Dan- sama kan sama Iwan Citra? Ya tapi memang kalau aku lihat dari desainnya Mbak itu selalu ada konsep kayak aku lihat ya bentuk bulatnya ya Mbak ya. Kalau aku selalu lihat beberapa kali aku lihat di sini aku lihat ada konsep-konsep yang seperti itu. Mungkin yang ngedesain bulat kali. Aku nggak ngomong Mbak. Ya tapi nggak tahu ya Mbak ya. Tapi aku nggak tahu kenapa di balik ini aku itu paling tertarik tuh batik yang berwarna hijau di sini. Semua yang warna hijau nggak tahu kenapa aku merasa bahwa itu bukan aku bilang yang enggak ya, cuma maksudnya menurut aku batik warna hijau yang Mbak Ini aku juga, this is my favorite juga sih. Iya. Ini yang kayak ada soul-nya, ngerti nggak sih Mbak? Iya. Kayak apa ya, maksudnya aku nggak bilang ini enggak, yang lain enggak, cuma iya, ada betul. sesuatu hal yang aku rasa bahwa ada kehidupan di sini gitu, Iya. gitu yang lebih dominan, yang lebih kental. Di sini aku lihat ya batik yang berwarna hijau. Iya. Kenapa bisa gitu sih Mbak? Maksudnya apakah yang Mbak rencanakan atau gimana Mbak? Nggak tahu ya, mungkin aku ini kali, aku suka hijau. Oh, Iya emang. memang. My Kirain favorite. bercanda loh. Kirain Bener, bercanda. my favorite itu warna hijau. Oh, wow. Gitu. Ini Dan aku- hijau itu kan tera ya, tera tuh bumi. Iya. Kan bicara juga tentang Islam kan juga hijau. Ratu Kidul kan hijau. Nusantara Wisdom hijau. Nyamper ke sana. Gitu. Jadi ya emang suka hijau aja gitu, bukan karena tokoh-tokoh itu, bukan, Iya, tapi karena maksudnya aku ngerasa lebih hidup. adem gitu. Lebih Iya. hidup. Maksudnya Iya, dibandingkan hidup di yang aku. lainnya, balik yang lain menurut aku personal ada sesuatu titik ketarikan kayak apa ya, mungkin kalau bahasa aku ada ruh yang bikin suka. Dan bikin hijau ini tuh susah banget Oh loh. ya? Iya, untuk dapetin hijau botol kayak gini tuh udah berkali-kali aku bikin tuh dapetnya hijau-hijau lain. Ini nih paling mantap hijaunya. Belum dibuat batik apa Mbak? Kenapa? Hanya sebagai kain doang. Baru kain karena gini, yang datang ke aku itu rata-rata kan pengen dibikin desain. Jadi aku nggak potong jadi kemeja dulu. Oh. Jadi mendingan terserah itu mau jadi kemeja mau apa terserah, tapi nanti tinggal dibikinin kan. Itu juga bagus tuh yang ada ininya, ada emang tuh ada Pradanya? Ada. Oh ya coba lihat deh. Maksudnya Prada itu apa sih? Prada tuh finishing dipakein silver. Ini silver ya? Ada yang gold, ada yang silver tuh. Wow. Ini silver right? Ini bukan silver, ini mutiara sih. Oke. Ya. Ini Prada mutiara tuh. Ini Yang disebut karena Prada itu adalah Prada itu ya finishing terakhir. Kalau ini kan nggak ada tuh. Kalau ini kan agak mengkilat. Coba yang emas deh, ada nggak? Yang lebih kelihatan. agak mengkilat. Iya. Ini kan ada mengkilat. Karena ini mutiara, jadi nggak terlalu kelihatan. Yang tuh kan agak-agak mengkilat gitu. Kalau yang gold kan kelihatan banget nih. Tuh, ini kalau ini gold. Iya. Goldnya, iya. Goldnya lebih gold banget. kelihatan. Gitu. Nah, kalau ngomongin kayak begini, nah, aku ini boleh jawab juga atau boleh jawab boleh enggak sih? Nah, tapi aku mau nanya secara your personal, Mbak, maksudnya batik di Indonesia ya, zaman sekarang di zaman sekarang atau di era zaman sekarang, menurut Mbak itu seperti apa sih, Mbak? Maksudnya apakah ada peningkatankah atau mungkin ada peningkatannya tapi juga ada penurunannya, kemundurannya atau gimana sih, Mbak, menurut Mbak personal? Jadi emang kita tarik dari awalnya ya. Awalnya memang batik itu kan adanya di dalam keraton. Yes. Lalu ketika dia menjadi nilai tukar uang, nilai tukar ekonomi, nah dia mulai keluar dari keraton kan. Iya. Keluar dari keraton itu menjadi kontemporer. Yang pasarnya Jepang ya dia bikin motif-motif Jepang. Yang pasarnya Belanda dia bikin motif-motif Belanda. Pasarnya Cina ya dia bikin motif-motif Cina.
Atau yang kalau di pesisiran banyak orang Cina datang ya motifnya jadi banyak banji atau motif-motif peony Cina-Cina gitu. Nah dulu kalau waktu Jepang datang ke sini dia mengembangkan motif hokokai kayak gitu ya. Nah itu tuh menjadi perjalanan batik itu sendiri. Nah sekarang tapi kita nggak boleh lupa bahwa batik tuh dulu awalnya tuh apa. Itu harus kita pegang dulu pakemnya ya kan. Nah tapi batik itu berkembang menjadi visual komunikasi. Visual komunikasi yang dimana dia menjadi tools untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya Juventus mau bikin batik, ada batik Juventus. Doraemon, ada batik Doraemon. You know, ada juga Papua yang tidak punya sejarah membatik, dia punya batik Papua. Kalau Jambi, Sumatera Selatan itu ada somehow batiknya. Nah, batik Basurek atau batik perjalanan itu adalah di Sumatera batik, tapi nggak semua tempat punya batik, gitu. Kayak Kalimantan tidak punya batik, tapi nggak punya sejarah membatik. Dia adanya sasirangan, tapi karena membatik itu dia bisa bikin motif-motif Dayak segala macam, menjadilah batik Kalimantan. You know what I mean? Jadi itu bisa menjadi kayak nilai tambah buat satu daerah untuk mengembangkan komunikasi visualnya atau diplomasi budayanya melalui batik. Dan menambahkan gitu. value buat mereka. Nah, menambahkan value buat mereka. Nah, tapi kan dasarnya kita nih bicaranya kan tentang eksoterisnya doang, ya kan? Kita nggak punya Borobudur tapi nggak pernah direlate ke batiknya. Iya. Ya, jadi akhirnya cerita-cerita itu dimanfaatin sama negara-negara lain kayak Malaysia ngeklaim. Karena apa? Akar kita nggak dikuatin, kita nggak nyampe ke ujungnya awalnya di keraton tuh jadi apa, di Borobudur tuh dulu apa, ngerti kan? Jadi akar kita nggak kuat sehingga kita gampang banget dicolek sama negara lain. Batik punya gue. Nah sebetulnya salahnya salah siapa? Salah kitanya nggak preserve. Nah akhirnya aku ngambil di posisi itu. Aku jaga pakemnya, aku ngasih tahu tentang arti-artinya, filosofinya segala macam, ngembangin yang aku sebut IP-ku adalah Nusantara Wisdom. Nah di Nusantara Wisdom inilah ingredient batik ini lahir gitu. Supaya apa? Supaya orang ingat bahwa batik tuh nggak hanya kontemporer, bahkan Doraemon aja bisa punya batik sendiri, punya batiknya loh. Tapi harus dikembalikan kepada awalnya sehingga kita kuat akarnya. Ketika kita kuat akarnya, kita nggak gampang dirubuhin. Nah, itu ya. Nah, artinya ketika kita dicolek sama negara lain, itulah Indonesia. Kita jadi dibangun. Nah, mulailah pemerintah mencanangkan setiap hari Jumat ada batik. Orang mulai desainer mulai ngangkat baju-baju casual di batik. Jadi batik tuh nggak cuman orang tua lagi kondangan aja, tapi udah hampir bapak-bapak tuh tiap hari pakai batik. Mau tanda tangan kontrak, mau ngelobi, mau meeting ya pakai batik gitu. Nah jadi batik itu udah jadi kayak universal language-nya mereka untuk titik nyamannya. Nggak pakai jas ya pakai batik gitu. Simple gitu loh. Nah, cewek pun juga gitu, nggak cuman yang kondangan aja, tapi untuk hari-hari ibu-ibu bankers gitu ya, dia pakai sehari-hari udah pakai batik gitu. Jadi relate-nya sama orang Indonesia tuh engagement-nya ada gitu loh batik itu. Dan itu bagusnya jadi memasyarakat dan tidak konsepnya tuh nggak tua dan resmi gitu, tapi di segala usia, di segala momen tuh bisa. Cuman challenge-nya adalah batik tulis kan emang pricey ya, gitu. Batik cat pun juga masih pricey. Tapi gimana caranya biar semua orang bisa menikmati? Nah, kadang tuh banyak businessman yang ngambil kesempatan dalam kesempitan, dia print dengan harga murah terjangkau. Ada bagusnya adalah semua orang jadi beli, jadi pakai. Tapi ada juga yang jadi nggak sadar bahwa pakai print itu tuh nggak bener. Yang namanya batik tuh ya harus yang manual gitu. Dari seninya. Kalau dari kalau tapi dari segi ekonomisnya ya of course mereka afford yang printed. Tapi kalau afford yang tulis jangan beli yang printed gitu loh maksudnya.
Apalagi banyak orang yang juga salah potong, kayak misalnya kayak parang harusnya diagonal, dipotongnya salah. Padahal di situ kan ada wisdomnya, ada nilai-nilainya kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau salah potong kualat ya enggak gitu. Tapi kan itu menghargai, bikinnya kan pakai doa. Betul. Gitu. Nah kalau misalnya doa itu nggak disalurkan kan mandek di situ. Nah energinya kan nggak bagus gitu. Makanya apalagi kalau salah menyalahi aturannya gitu. Kan kita namanya adab ya. Adab gitu. Jadi menurut aku nih batik itu sekarang menjadi wajah nasional Indonesia yang udah menjadi umum lah. Dan banyak banget berkembang. Tapi kan ada juga orang yang udah mau gampang nyontek aja deh gitu. Contek tuh abis-abisan gitu kan. Tapi kalau pas ditanya, dia pikir itulah batik yang bagus. Begitu dibilang, kenapa nggak bikin DNA-mu sendiri? Ya belum sampai situ ilmunya gitu. Wow, ini benar-benar yang very inspirasi banget, very mind blowing banget, dan thanks Mbak untuk waktunya. Terima kasih udah datang. Ya. Sini. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, kalau misalkan ada orang-orang nih tertarik dengan batik yang Mbak Era ini, di mana sih tempatnya Mbak? Ini kita ada galeri di Jakarta Pusat, itu di Menara Dana Reksa, di mezzanine floor di Jalan Merdeka Selatan nomor 14. Nah nanti datang aja ke gedung ini, ada di mezzanine floor, alamatnya di bawah ini nih. Di mezzanine floor nanti ada galeri di situ. Kalau orang mau datang ke Mbak dan mau konsultasi buat batik seperti apa, boleh nggak sih Mbak? Boleh. Jadi kita sebutnya sebagai personalized batik. Memang aku lebih suka orang tuh juga punya ada personal statementnya juga dari batiknya kan. Jadi orang bisa datang ke aku, individu maupun company, untuk bisa dibuatin batik khusus buat mereka. Jadi aku akan coba tanya jawab, wisdomnya apa, value-nya apa. Nanti aku akan kembangkan menjadi batik yang khusus gitu. Nah kalau kayak begitu nanti appointment biasanya. Jadi datang aja dulu ke sini atau lihat Instagramnya di Era Sukamto Batik atau Era Sukamto. Nanti bisa DM gitu di situ. Boleh nanti ditulis ya. Ditulis. Nah, wow, hari ini benar-benar luar biasa yang nggak diduga. Dan kalau teman-teman nih ya, kalau misalkan juga mau membantu support konten ini, channel ini, juga bisa di bawahnya teman-teman bisa cari kurang lebih di sebelah kanan ya kalau nggak salah, di situ ada namanya, kalau saya bilang ada Super Love, yang dimana kalian bisa mengklik di situ dan kalian bisa mungkin mau ngasih donasi ataupun itu untuk membantu kualitas channel ini, kualitas video ini. So jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye bye.